Pokoknya menurut aku gara-gara ICMS yang merubahi aku, jadi aku udah nyaman di sini. Jadi aku bisa kayak gini kayak gitu gara-gara ICMS. Dan kalau aku boleh jujur juga, dulu itu aku paling nggak suka membaca buku yang banyak teksnya gitu. Nggak suka baca buku yang banyak banyak teksnya. Apalagi aku dulu nggak pernah sama sekali baca novel. Tapi karena di ICMS banyak teman-teman aku yang baca novel, terus akhirnya aku tertarik dong baca novel. Dan ya alhamdulillah sekarang aku suka baca. Jadi ingat ya, literasi itu penting, sumpah. Literasi itu penting. Kenapa aku buka sekolah gratis? Aku tahu orang-orang yang kurang mampu itu pasti kalau mereka ada kesempatan untuk bersekolah, pasti mereka bakal sungguh-sungguh. Karena ya mereka sudah mengalami pahitnya hidup dan mereka pasti mau berubah. Siapa sih yang nggak mau berubah dari kehidupan yang pahit gitu loh. Pasti mereka mau rasanya enak gitu kayak gimana. Wah, luar biasa. Pengen membangun sekolah gratis. Kamu itu bisa loh ngomong di depan umum kayak gitu? Sebenarnya dulu tuh aku belum menyadari lah. Belum menyadarinya? Belum menyadari, dan aku tuh emang masih belum ada kepercayaan yang penuh untuk bisa public speaking. Nah sekarang kenapa bisa berani? Karena bisa berani itu awal mulai dari sebuah project buat PPT sih sebenarnya. Dan di situ karena harus dipresentasi, aku diajarin sebenarnya buat PPT itu sama presentasi itu kayak gimana. Dan akhirnya aku coba memberanikan diri aku kayak lebih open gitu loh. Kayak ini sebenarnya ini kayak gini loh, dan dia ada kayak gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada siswi ICMS. Halo. Siti Sarah. Tepuk tangan dong. Kita itu udah ngobrol sama bundanya Sarah. Udah pernah ya ngobrol sama bundanya Sarah ya? Udah. Nah sekarang kita ngobrol sama anaknya. Kemarin bundanya Sarah banyak cerita sama kita. Gimana tuh ceritanya? Wah banyak lah pokoknya. Tentang sejarah Indonesia, gitu. Sejarah VOC, banyak cerita tentang Sarah pokoknya. Dan perubahan Sarah dari dulu di rumah kayak gimana, terus sekarang jadi seperti apa. Nah sekarang kita itu mau banyak ngobrol sama Sarah. Kemarin kan kita udah dapat cerita dari orang tuanya, Sarah. Nah sekarang ini dari Sarahnya nih. Awal mula bisa memilih Insan Cendekia Magnet School sebagai sekolah terbaik untuk pendidikan Sarah itu gimana, Sarah? Sebenarnya aku itu dulu belum tahu sekolah-sekolah yang bagus tuh yang mana yang ini, dan dulu aku emang bener-bener yang dipandu gitu loh, kayak Sarah kamu di sini ya, Sarah kamu di situ, kayak ya udah aku iyain aja. Tapi karena aku di situ aku juga tahu sebenarnya pilihan orang tua pasti itu adalah pilihan yang terbaik ya. Jadi oke lah, aku akhirnya survei dulu di sini, dan sebenarnya dulu itu aku juga belum siap menjauh dari HP karena it's my life. Tapi ya udah mau gimana lagi ya. Jadi di situ ya udah aku jalan-jalan, tapi ternyata sebenarnya suasananya lumayan sih daripada yang lain. Aku kan suka ngeliat pondok-pondok pesantren atau boarding-boarding gitu kayak kayak gini. Tapi ternyata kalau di CMS itu kayak udaranya sejuk, aku suka pemandangannya, dan makanannya sih lumayan enak ya. Aku sampai tau gak sih, aku aja di rumah kayak aku rindu makanan ICMS deh. Ya. Berlebihan Mbak itu bener nggak? Bener, demi Allah aku kayak. Gak usah bawa lo, udah biasa, percaya. Demi Allah. Aku kayak biasanya kan di rumah itu paling aku juga ada ayam serundeng, ada kayak gitu. Itu kan, tapi kalau di ICMS itu kan dia bervariasi ya. Aku jadi kayak nanti kalau di CMS makan apa ya, gitu. Dan ya sebenarnya gitu aku juga mau cerita di mana CMS itu juga dia ngerubah aku banget. Istilahnya pokoknya itu kalau kalian ngeliat aku pas aku awal-awal masuk sama sekarang itu pasti kayaknya beda banget. Dulu itu aja aku itu sebenarnya aku anaknya itu bodo amat, kalau aku boleh jujur. Bodo amat sama nilai sih lebih spesifiknya, dan aku tahu itu sebenarnya hal yang buruk, tapi ya mungkin karena aku masih belum dewasa ya di situ. Sekarang jadi, sudah dewasa nih. Karena aku di sini juga
pas aku masuk sini kan dulu siswanya dikit ya, dan itu yang membuat cara belajar aku agak efektif karena aku nggak banyak distractionnya. Dan di sini aku juga mikir kalau nilai aku jelek, yang dipandang siapa? Aku. Terus akhirnya kayak nanti orang bakal ini Sarah nyanyi gini, nanti dia pasti kayak malu. Pasti kayak gitu. Dan akhirnya aku berusaha untuk belajar walaupun awalnya kayak baca buku agak membosankan, tapi ternyata selama aku di sini aku juga belajar cara belajar dengan efektif itu kayak gimana, cara belajar aku itu kayak gimana, dan akhirnya aku ketemu, dan disitulah akhirnya aku mulai suka dengan belajar. Dan jujur ya, dulu aku juga gak suka matematika. Dulu gak suka matematika? Gak suka sama sekali matematika. Sama sama Kang Valdo, tapi Kang Valdo sampai sekarang sih gak sukanya. Kalau kamu akhirnya suka nih? Akhirnya suka karena apa yang buat kamu suka? Sebenarnya dulu itu aku SD itu aku matematikanya bagus, cuman pas kelas 3 entah kenapa aku ada yang gitu ya? Aku tuh kagok, dan di situ aku anaknya juga nggak berani nanya. Jadi akhirnya aku ketinggalan banyak banget. Tapi akhirnya aku entah kenapa suka, karena mungkin mengingat dengan uang, kayak kalau ngitung uang gimana ya kalau aku nggak bagus MTK-nya masih kayak gini gitu lah. Jadi ini faktor utama kamu suka matematika adalah kamu biar bisa ngitung uang? Enggak juga sih, pokoknya entah kenapa kan rasa suka itu muncul seketika gitu. Oke, memang karakteristik orang Padang tuh memang ada orang Padang kan? Iya, ya orang kan? Padang sih. Memang orang Padang itu kalau urusan uang itu gimana caranya harus ngerti itu pokoknya. Nah terus akhirnya kamu kan di SMP ya kan? Di SMP di antara teman-teman kamu yang lain nih, kamu nih salah satu yang lanjut sampai SMA di sini. Iya. Kenapa Sarah? Karena menurut aku udah terlalu nyaman kah? Ya mungkin juga bisa faktor udah nyaman, dan menurut aku kalau dibanding sama boarding lain, walaupun aku juga belum lihat yang lain tuh kayak gimana, cuman aku itu mungkin di mana ya, apa sih yang menyesuaikan diri itu? Adaptasi? Iya, mungkin adaptasinya aku takut aja nggak lama, karena ya sebenarnya aku di sini juga adaptasinya lama, tapi walaupun lama ya akhirnya berubah juga dong gitu. Dan di sini aku kayak gimana ya? Pokoknya menurut aku gara-gara ICMS yang merubahi aku, jadi aku udah nyaman di sini. Jadi aku bisa kayak gini kayak gitu gara-gara ICMS. Dan kalau aku boleh jujur juga, dulu itu aku paling nggak suka membaca buku yang banyak teksnya gitu. Nggak suka baca buku yang banyak teksnya. Apalagi aku dulu nggak pernah sama sekali baca novel. Tapi karena di ICMS banyak teman-teman aku yang baca novel, terus akhirnya aku tertarik dong baca novel, dan ya alhamdulillah sekarang aku suka baca. Jadi ingat ya, literasi itu penting, sumpah. Literasi itu penting. Kira-kira buku bacaan Sarah apa sekarang? Aku sih lebih suka ke self improvement, karena aku tahu walaupun novel sebenarnya juga ada ilmu-ilmunya, tapi mereka itu nggak sebanyak atau mungkin yang benar-benar kayak ini itu gitu. Kalau self improvement aku bisa langsung ini kayak gitu. Nah, satu buku self improvement yang sekarang lagi dibaca atau terakhir dibaca mungkin? Aku ini How to Win Friends and Influence People by siapa ya, aku lupa itu. Itu keren sih itu. Dia keren sih isinya. Udah internasional, dan aku untung dia tuh juga bahasa Inggris. Aku beli itu juga karena dia juga bahasa Inggris, dan aku bahasa Inggris kan isinya kan. Isinya itu pas Inggris. yang bab 2-nya luar biasa Sarah. Itu isinya daging banget itu dari bab 2. Saya belum baca sih kebetulan. Okay. Itu sih tentang apa sih? Pokoknya dia juga terkait dalam psikologis ya. Psikologis. Jadi kita mau bisa menangin orang sama orang-orang penting gitu, misalnya kan. Menangin orang-orang penting tuh maksudnya gimana nih? Kayak misalnya cara mereka itu bisa melirik kita gitu loh. Bisa mencuri perhatian orang-orang penting. Sama orang-orang lain lah, bukan orang penting doang. Iya. Ketika kita lagi pengen orang itu tertarik sama kita tahu nih gimana caranya gitu kan. Soalnya aku juga kenapa beli buku itu, aku tahu pasti di dunia bisnis kita itu emang harus ngejar orang-orang yang kita butuhkan gitu loh. Pemikiran yang sangat langka sekali lahir dari anak kelas 10 SMA nih.
Cita-cita Sarah tuh apa dari kecil memang? Sebenarnya cita-cita dari aku itu sih pelukis ya, tapi karena aku Pelukis. pelukis. Karena aku realistis kayak ya, aku tahu melukis itu nggak bakal kayak menjual lukisan aku itu belum tentu bakal menampung duit kebutuhan aku. Jadi karena menurut aku ngeliat dunia bisnis itu kayak orang pasti ini, walaupun aku juga tahu perjalanannya itu nggak gampang, tapi ya sudahlah, belajari dari kecil dulu, karena kalau misalnya pokoknya kita juga harus berikhtiar ya kalau masalah itu. Kita juga nggak tahu kita itu bakal mencapainya atau enggak, tapi Allah itu pasti akan mengasihi hambanya itu kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Dan apa nama mahfuzatnya? Apa? Mahfuzatnya apa? Manjada wajada. Iya. Lupa, di sini mah nggak ada istilah mahfuzat ya. Iya, mahfuzat itu kata-kata motivasi gitu. Manjada wajada. Man sabaro ala dhafiro. Barang siapa yang bersabar maka dia akan sampai. Gitu. Nah, Sarah, kenapa tadi terus kan pengennya kan jadi pelukis, realistis dong akhirnya ya kan, dalam artian ya bukan berarti jadi seniman nggak ada duitnya, tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah, sekarang apa cita-citanya? Menjadi businesswoman sih. Businesswoman di bidang? Sebenarnya aku itu udah ada banyak planningnya sih. Keren, ada banyak planning. Aku juga mau open butik karena aku juga udah ada banyak desain baju gitu loh. Aku itu juga suka ngedesain baju yang detail banget. Karena tahu nggak sih guys, aku karena suka menggambar. Kalian pasti tahu game namanya Genshin Impact, dan disitu aku dulu suka banget game Genshin Impact. Aku pengen banget karakter aku masuk di situ. Akhirnya aku desain baju banyak karakter yang bajunya itu detail-detail banget, dan aku berharap one day bakal masuk, tapi aku tahu itu nggak bakal masuk sih sebenarnya. Kita nggak, who knows? Ya, who knows ya, tapi someday, which is nabati gitu kan, siapa tahu bisa masuk. Coba aja ya kan, gambar ngeliat ada orang yang kayaknya ini bagus nih, karakter developmentnya bagus nih, ntar kamu masuk ke sana. Karena memang menjadi seorang seniman untuk di bidang kayak gitu kan bukan cuma jago gambar, multimedia juga harus jago ya kan, desain grafis digital juga harus pinter, dan itu kan ya nggak cuma modal kreatif doang, tapi modal ilmu anatomi tubuh gitu loh ya kan, itu kan harus dipelajari. Jadi ada kaitan sama hal yang sifatnya akademis kayak gitu. Oke, butik tadi cita-cita kamu. Ada lagi nggak? Oke, selain tadi jadi pengen punya butik, sekarang apa lagi selain itu? Aku sih lebih tertarik ke investasi properti, kayak aku punya villa, apartemen, hotel. Tapi aku selain itu aku mau ada pahala jariah, yaitu semoga aja aku bisa bangun masjid, dan aku pengen juga bangun sekolah. Karena tahu nggak sih guys, aku itu ngeliat Indonesia sekarang agak sedikit kecewa karena yang banyak kasus SMA nggak bisa baca dan pemerintah korupsi kayak gitu. Aku itu pengen banget sebenarnya, walaupun aku ini mau buka sekolah gratis, tapi aku tahu ini pasti bakal pahala jariah juga sih sebenarnya. Soalnya kenapa aku buka sekolah gratis? Aku tahu orang-orang yang kurang mampu itu pasti kalau mereka ada kesempatan untuk bersekolah, pasti mereka bakal sungguh-sungguh. Karena ya mereka sudah mengalami pahitnya hidup, dan mereka pasti mau berubah. Siapa sih yang nggak mau berubah dari kehidupan yang pahit gitu loh. Pasti mereka mau ngerasanya enak gitu kayak gimana. Wah, luar biasa. Pengen membangun sekolah gratis. Luar biasa, ini cita-cita yang luar biasa mulia ya. Ada niatan terjun ke politik nggak? Politik sih, aduh. Belum ya? Belum, soalnya aku takutnya gini loh. Di politik Indonesia itu sama orang gimana? Kita kan nggak tahu juga di luar itu kayak gimana, tapi mereka itu banyak yang korupsi dan pasti banyak yang jahat. Walaupun yang banyak yang jahat, pasti juga ada yang baiknya. Tapi sayangnya yang baik ini pasti disuruh diam, karena mereka kalau mau ngebuktiin pasti polisi bakal. Aku bukan bermaksud apa-apa ya, tapi ini jujur pasti ada yang menyuap gitulah. Iya. Mau menghindari itu. Coba deh kalau memang suka baca, Madilog.
Itu beneran kok. Buku itu. Beneran. Yang ini nih. Enggak. Ya enggak, maksudnya itu salah satu buku sejarah politik Indonesia juga ada di situ. Kalau memang tertarik dunia politik sih. Asik. Tapi enggak usah lah ya. Udah bagus di dunia bisnis aja. Udah bagus jadi business woman, bangun sekolah gratis ya. Di properti, kalau bisa sediain rumah, Sarah, kamu jual rumah nih ya, kalau sekarang rumah harganya kan 700 juta, 800 juta, kamu harga 50 juta, kamar 2, carport 2, kamar mandi di dalam, misalnya gitu, 50 juta aja. Buat orang-orang yang susah punya rumah gitu, sebagai amal jariah, misalnya. Ntar yang beli saya. Kalau kamu punya rumah-rumah murah kayak gitu. Nah, oke. Terus usaha apa yang udah kamu lakukan untuk mencapai tadi cita-cita kamu tadi? Mungkin kalau usaha sih, kalau dibandingin masih kecil. Tapi aku itu udah nggak apa-apa, dari yang kecil-kecil itu justru. Aku tuh udah mulai belajar tentang investasi yang benar tuh kayak gimana. Walaupun yang kita tahu itu kayak beli emas udah. Tapi sebenarnya ada lain kayak saham. Aku udah, kalau aku boleh ini mungkin spill dikit, aku itu udah mulai membeli saham. Saham apa tuh? Sebenarnya adalah banyak itu saham. Wah, itu. Berapa lot? Kita ngomongin saham aja. Saham, itu banyak nih ya. Banyak, itu privasi dikit. Pokoknya ya aku mulai menabung untuk saham. Nabung dari saham gitu ya. Karena aku tuh juga terinspirasi dari buku apa yang Timothy aku Ronald? baca. Bukan. Timothy Ronald bukan kayaknya. Pokoknya dia itu investasi atau miliarder pemuda itu dia. Dan dia itu dari usia muda, dari saya dia itu udah punya uang banyak sekali karena dia itu dari kecil emang udah berinvestasi. Jadi sekarang ngerti investasi gitu tuh, saham-saham gitu, yang kayak bitcoin gitu. Kalau Bitcoin aku belum belajar dan aku dengar itu kalau nggak salah nggak boleh sih. Iya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, itu masih 50-50. Tapi kalau saham insya Allah masih aman. Aman. Nah itu Sarah gimana belajar itu kan maksudnya kan untuk ngebaca grafik, ngebaca potensi market gitu kan, itu kan perlu standby ya kan, perlu update berita gitu kan. Nah terus belajar ini kayaknya bagus nih marketnya. Apa gimana? Orang tua ada ngajarin nggak di rumah? Enggak, itu sebenarnya itu dari pelajaran sekolah. Oh kan iya. Itu tentang apa ya? Pokoknya aku pas itu ikut OSN IPS ya, itu ada tentang kayak gitu dan aku kayak saham apa itu, aku belajar sendiri dan akhirnya tertarik dong. Dan di situ ternyata sebenarnya aku itu belum tahu ya ini benar atau enggak, tapi banyak orang bilang kalau sebenarnya saham itu nggak tinggal ditinggalin aja, tapi kita tetap mengawasinya gitu loh. Kalau misalnya udah turun banget, kita harus gimana gitu. Tapi kalau aku pas itu lagi turun banget, aku agak biarin dikit lah. Dan untuk kalau naik sih, kan mama aku juga bantuin ya. Kalau mama aku itu, kalau udah naik, mama aku jual terus aku beli lagi. Dan untung pas itu ada yang sahamnya naik hampir pokoknya 400-an, itu lumayan karena modalnya itu aku cuma 1 juta tapi di mereka itu dipecah gitu loh 1 jutanya itu. Sering kebagian dividen dong berarti ya. Lumayan ya. Udah berapa tahun Sarah main-main saham-saham gitu? Baru mungkin hampir 1 tahun. Hampir 1 tahunnya konsisten gitu ya. Ditabung uangnya kalau ada disisihin, dimasukin ke investasi. Jadi saham. aku itu karena sebenarnya aku di sini juga jarang jajan, bukan makanannya apa-apa, tapi kayaknya aku bisa gunain uang ini lebih baik gitu loh. Ada hal yang jajan saham. Jajan saham. Apa itu riches nabati gitu ya? Gitu. Apa itu es krim? Saham lah ya. Kalau kita bisa beli saham perusahaan es krimnya kan daripada es krimnya kan lebih nice ya nggak? Ya kan? Itu luar biasa banget. Nah menurut kamu ICMS ini mendukung kamu nggak untuk mencapai cita-cita kamu tadi? Sebenarnya aku kayak pasti mereka itu mendukung karena ICMS itu emang sifatnya dari dulu itu mereka mendukung siswanya gitu. Nah kalau menurut kamu nih di lingkungan sekolah, kita bicara sekolah dulu ya. Lingkungan sekolah siapa sosok yang paling berpengaruh dalam mendukung setiap mimpi dan cita-cita kamu? Sekolah, kalau guru lama boleh gitu ya? Boleh siapa aja. Karena nggak ada mantan guru dan nggak ada mantan murid.
selalu jadi guru Pokoknya yang murid? dulu ada dulu guru terus ini dia tuh ngaruh banget karena dia tuh bener-bener support sama muridnya. Apabila murid ini ada masalah, guru ini dia tuh bilang aja it's okay. Pokoknya mereka itu free untuk Diajak diskusi ya. diajak diskusi, untuk Ring. venting gitu, curhat lah. Kalau vent itu kan bahasa Inggrisnya curhat gitu. Nggak tahu saya. Untuk kayak gitu. Dan di situ yang membuat harapan murid tersebut tidak patah, tidak putus. Pokoknya mereka Boleh tahu siapa? Kenapa? Boleh tahu siapa? Boleh tahu siapa gurunya? Kalau boleh sih Ibu Arum. Bu Arum. Kangen gak sama Bu Arum? Kangen banget karena sebenarnya kita itu manggil Bu Arum itu bukan ibu tapi emak Arum karena sifatnya itu bener-bener mamah atau ibu banget sih. Karena misalnya kita aja lewat terus ada yang nggak nyapa terus ditegur tapi tegurnya kenapa kamu ini Ibu Arum ini pokoknya dia tuh marah-marahnya tapi yang nggak marah banget gitu, ngerti nggak sih? Kalau misalnya Bu Arum ada di sini, kamu mau ngomong apa sama Bu Arum? Nah itu nanti dulu ya. Aku kayaknya bakal takut nangis sih. Bakal nangis ya. Karena tapi kangen gak sama Bu Arum? Kangen banget sih. Oke, ini dia tanpa Sarah sadari. Bu Arum ada di sini. Mana? Oh my god. Ada ya? Ada ya? Oke deh, nggak ada. Sarah, sorry. Aduh. Nggak jadi dipanggil, sorry ya. Kalau ada beneran tadi kamu mau langsung apa? Peluk? Iya, peluk. Oke, ini dia jadi ada Bu Arum ya? Ada. Nggak ada. Oke, kalau di rumah siapa? Kalau di rumah sih yang sosok ini ibu saya sih. Ibu. Karena sebenarnya ada mungkin ini singkatannya ya. Mama saya itu dia itu benar-benar yang independent woman sih. Jadi kamu mencontoh beliau. Dan dari dulu sebenarnya keluarga saya itu memang independen. Dulu misalnya nenek buyut saya itu dia itu nggak punya suaminya entahlah kemana gitu. Dan dia itu harus yang merawat kakek saya sendiri. Jadi nenek buyut saya itu benar-benar bekerja keras sampai kakek saya sukses. Dan alhamdulillah kakek saya itu sukses dan kakek saya itu sering mengajarkan mama saya cara independen itu gimana. Wah luar biasa ya. Itu jadi kayak menurun gitu loh independen rasa independen momen kayak gimana. Bahwa perempuan bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Kalau di CMS ini kesibukan kamu apa aja Sarah? Selain belajar? Kalau selain belajar paling saya sih yang berkaitan asrama dulu ya itu prioritaskan. Iya oke lah selain dua hal itulah. Asrama dan belajar itu kan udah berkata siapapun itu pasti kesibukannya itu. Sebenarnya dulu aku juga mau cerita nih awal-awal aku masuk itu kan belum banyak kesibukannya. Dulu itu aku suka banget nyari kesibukan gitu kayak aku tuh dulu suka ke marketing untuk ngebantu-bantu kayak ada yang bisa dibantu nggak, ternyata aku yang dipilih atau aku juga ngajuin diri sih untuk tes buat ini testimoni tamu-tamu survei gitu dan akhirnya itu sampai masih tetap berjalan sih kesini, cuman sayangnya sekarang aku sibuk banget buat berorganisasi sih. Tapi jujur berorganisasi itu sih fun lah intinya. Fun ya. Karena itu sebuah pengalaman yang banyak banget bisa diambil. Kamu di organisasi sekarang menjabat sebagai apa sih? Kalau aku sih jadi humas hubungan antar manusia. Masyarakat? Iya masyarakat. Bukan masyarakat. Iya, di humas. Nah, ini kita mau spill dikit ya. Katanya faktanya nih di Wikipedia nih katanya kamu itu ini jadi ketuplak magnetik. Ya, aku itu dipilih jadi ketua pelaksanaan magnetik itu karena aku udah 3 tahun di sini. Sebenarnya aku kan itu anak pindahan ya dari kelas 8. Jadi aku juga salah satunya yang cuma sendiri yang lanjut. Dan di situ karena yang lebih berpengalaman tentang magnetik itu akhirnya aku dipilih untuk menjadi ketuplak magnetik. Oh iya, ini sekalian spill ya. Pokoknya nanti magnetik itu bakal ada di Januari dan di situ bakal ada banyak lomba. Please daftar karena
kalian bakal ketemu aku di situ sih. Nah, buat yang mau ketemu Sarah daftar. Gitu. Ya. Pokoknya ada banyak juga sih. Ada banyak lomba. Kita rencananya mau kayak gimana nih Sarah? Magnetic tahun ini konsepnya kita bakal banyak ngundang sekolah luar kah? Iya, bakal banyak ngundang sekolah luar dan di ya. sini kita bakal tetap ngundang artis. Kalau itu sih spoiler ya nanti. Ya, jadi jangan kalau itu. Takut ntar kan di tengah jalan gak cocok harganya. Biasanya gitu kalau artis-artis. Atau jadwalnya gak masuk. Biasanya kan ntar suka berubah-ubah. Wah keren banget Sarah. Perjalanan kamu tuh di sini tuh dari pindahan. Bukan dari siswa baru kelas 7. Bukan. Tapi kalau saya ngelihat kamu tuh jadi salah satu yang paling menonjol perubahannya. Ya kan. Terlihat banget ini Sarah itu dulu waktu pas pertama kali kita ajakin konten bareng, bikin konten-konten gitu tuh masih agak malu-malu gimana gitu. Ya kan. Malu-malu kucing. Iya, sekarang alhamdulillah tuh jadi tag-nya jadi cepet gitu. Lebih berani. Kamu sebelumnya udah punya skill public speaking itu atau memang kamu nggak menyadari bahwa kamu itu bisa loh ngomong di depan umum kayak gitu? Sebenarnya dulu tuh aku belum menyadari lah. Belum menyadarinya? Belum menyadari dan aku tuh emang masih belum ada kepercayaan yang penuh untuk bisa public speaking. Nah sekarang kenapa bisa berani? Karena bisa berani itu awal mulai dari sebuah project buat PPT sih sebenarnya. Dan di situ karena harus dipresentasi, aku diajarin sebenarnya buat apa PPT itu sama presentasi itu kayak gimana dan akhirnya aku coba memberanikan diri aku kayak lebih open gitu loh. Kayak ini sebenarnya ini kayak gini loh dan dia ada kayak gitu-gitu. Dan akhirnya karena mungkin guru-guru menyadari aku ada kemampuan public speaking yang hebat, akhirnya aku juga dipilih sebagai MC untuk ada tamu sekolah lah intinya pas itu kesini. Wah, dari situ ya. Akhirnya karena sekolah menyediakan wadah dan kesempatan untuk kamu berani untuk maju ke depan, mau gak mau akhirnya terbiasa dengan sendirinya kamu bisa berbicara di depan umum. Dan aku tuh juga dulu sering ikut lomba storytelling dan di situ banyak banget orang yang bilang kayak wah Sarah kamu storytellingnya bagus banget dan yang lain tuh nggak expect kalau aku tuh bakal kayak gitu karena entah kenapa pas storytelling itu mungkin karena pakai bahasa Inggris ya itu aku kayak lebih pede juga gitu loh berani menampilkan diri aku sendiri dan selain itu aku juga pas itu dipilih untuk menjadi testimoni tapi bukan testimoni di sini buat yang intinya di sebuah perusahaan gitu bareng ada dulu teman aku juga gitu. Luar biasa ya. Bahasa Inggris kamu berarti jago dong berarti Sarah. Ya kan? Pernah tes TOEFL belum? Belum sih, belum tes TOEFL. So far so good sih kalau lu mau tes TOEFL tuh so far so good sih. Itu nice sih. Sarah, kamu udah hitungan berarti sekarang udah tahun ketiga ya? Iya, ketiga. Tahun ketiga ya kan dan bakal 5 tahun ke depan di sini ya. Selama 3 tahun kamu di sini nih Sarah, tantangan paling berat dalam hidup kamu apa sih selama di sini? Yang mungkin kamu kayaknya nggak kuat ya. Ada nggak ngerasa gitu kata? Ada sih, paling sebenarnya dari kegiatannya, kegiatan dari sekolah, asrama itu sebenarnya emang padat. Cuman aku nyadar sebenarnya ini juga ngelatih untuk cara kita memanage waktu itu kayak gimana. Tapi ya mungkin aku itu emang dari dulu anaknya emang suka rebahan. Jadi aku emang kayak mau rebahan tapi nggak ada waktu. Kamu tuh sebenarnya introvert atau extrovert sih? Sebenarnya pasti kalau aku juga spill kan di sini juga ada tes ini ya psikotes. Kalau aku kasih tahu orang-orang itu kayaknya mereka kaget banget karena introvert aku itu 73. Oh iya? Iya 73%. Tapi kamu ketika ketemu orang bisa someah gitu loh. Nggak nunjukin sisi introvert, malah justru kelihatannya Sarah mah ekstrovert abis gitu. Ya mungkin nggak tahu ya karena aku itu emang kadang-kadang excited aja ketemu orang baru dan ya karena aku juga mikir sebenarnya aku bisa menambahkan relasi gitu loh karena aku juga nyadar bahwa relasi itu penting banget dan di situ akhirnya aku juga nggak terlalu nolak untuk ketemu orang-orang baru gitu loh kayak oh kamu kayak gini kayak gitu dan
Tau gak sih aku sekarang tuh punya relasi dari berbagai benua gitu. Gara-gara? Karena sebenarnya Roblox sih. Keren. Itu Roblox. Roblox adalah jendela dunia, bro. Sekarang, bro. Roblox jendela dunia. Aku ada yang dari Eropa, Amerika, Asia gitu. Di situ latihan public speaking juga gak sih hitungannya ya? Kamu belajar berbahasa Inggris gitu ya? Dan aku juga sebenarnya bisa bahasa Inggris itu juga karena game. Karena Roblox. game. Kebanyakan sih memang gen alpha, termasuk saya pun bisa bahasa Inggris tuh ya gara-gara film, game gitu. Nonton film tuh nggak pakai subtitle dulu kan nggak ada. Jadi kita terbiasa mendengar. Wajar lah, itu tuh termasuk salah satu yang bisa dibilang kalau kamu melakukan itu tuh ya kamu ala bisa karena terbiasa bahasanya kan gitu. Setelah lulus nanti kamu ada rencana belum mau kemana? Sebenarnya aku ada rencana mau ke Australia, tapi Australia nyusul si ini siapa? Tipa. Dan aku di antara Australia atau Jerman, karena kalau dibedain lifestyle-nya yang lebih mahal itu di Australia sih. Karena kalau Jerman itu apa-apa mereka kayak transportasi gratis, itu gratis dan mereka itu tapi walaupun kalau kita ke sana itu kita tetap harus disediain 50 juta karena buat ya sebenarnya awal-awal mereka itu kita maunya fokusnya belajar dulu, jadi kalau ke sana mereka nggak mau kita pusing mikirin kerja kayak gitu-gitu dan itu kayak oke. Jadi kamu pengen kuliah di Jerman? Paling kalau teknik aku sih masih mikir-mikir karena entah kenapa aku juga karena di CMS aku itu udah bisa MTK itu ya bisa, dan aku entah kenapa aku lebih tertarik IPA daripada IPS sih dulu. Karena yang kata aku ceritain itu aku masuk OSN di bidang IPS. Tapi entahlah, mungkin kalau IPS aku kayak sekarang udah tinggal ini aja. Kalau IPA itu yang buat aku tertarik itu aku kadang-kadang suka meneliti sesuatu gitu loh. Itu sebenarnya aku tuh bisa aja kalau ada kemauan, tapi kalau udah disuruh kayak tolong dong teliti antariksa gitu. Berat nih. Gitu ya. Gitu. Jadi pengennya di Jerman kuliahnya. Semoga aja. Teknik atau mau ambil apa rencananya? Tapi aku masih mikir-mikir sih soalnya. Rencana mungkin ada tiga rencana atau berapa jurusan yang mau diambil? Sebenarnya aku selain Jerman mungkin ada di sekolah Indonesia mau SOP atau apa. Aku tuh mau masuk ke HI karena. Nah ini kemana orang nih? Tadi kan IPA katanya tuh tiba-tiba IPS. Iya sebenarnya banyak sih yang bisa aku iniin karena aku juga jago di bidang bahasa. Di sini aku juga belajar Rusia. Sebenarnya dari dulu tuh hati aku itu emang mau Rusia mungkin kata mama itu karena kamu banyak nonton Marsha and the Bears sih kak gitu. Oh iya. Hokus pokus trolala. Bahasa Rusia itu. Coba dong bahasa Rusia kamu belajar sendiri. Iya, aku belajar sendiri kayak misalnya Zdravstvuyte itu hello walaupun Zdravstvuyte. Yang umumnya itu kan privyet ya untuk hello, tapi sebenarnya itu non informal lah. Formalnya gimana? Formalnya yang itu Zdravstvuyte atau Zdravstvuyte. Bedanya apa sama yang informal tadi? Kalau coba informal gimana informal? Privyet. Privyet. Karena dia tuh lebih singkat gitu loh. Kalau Zdravstvuyte itu mungkin dari panjangnya kan aku juga belum belajar lebih dalam. Tapi kan kalau bahasa ini kita jadi penasaran bahasa Rusia sih ya. Bahasa Rusia itu kan hurufnya kan kayak ada yang nggak selesai gitu ya. Maksudnya kayak A tapi kayak nggak A gitu. D tapi kayak nggak D gitu loh misalnya kan. Itu tuh abjad Rusia itu apa sih? A, B, C gitu apa beda? Ada A, B, C, ada tsa, ada c, ada c, terus ada yang beda. Itu pokoknya ada yang kayak gitu. Dan mereka itu hampir mirip kayak Arab, pokoknya mereka ada tanda lainnya gitu. Gitu. Tanda khusus. Coba satu kalimat dong kayak saya Sarah, saya suka apa misalnya kayak gitu-gitu coba. Mnie zовут Sarah, terus kalau suka mungkin itu aku skip ya, pokoknya ya. Yang tahu aja bahasa mereka kamu tahu aja. Misalnya kayak kayak tot itu kalau nggak salah itu, terus
Kokti itu pokoknya ada kata dari sayang atau apalah gitu aku juga nih. Terus misalnya buku itu aku ada banyak banget kata apa kosakatanya. Kosakata. Cuman kalau untuk ngerangkai masih bingung gitu ya. Soalnya aku sebenarnya nggak tahu ya kenapa aku kadang-kadang kalau tiba-tiba ditanya tuh kayak orang amnesia gitu loh. Kayak apa sih gitu? Gitu. Itu tuh bahasa Rusia tuh ya. Bahasa Rusia tuh identik kan kalau Prancis itu kan kayak orang-orang keselak gitu kan. Bonjour gitu kan. Kalau bahasa Rusia itu lebih kayak kemana tuh berarti itu? Mungkin apa tadi? Hello gimana? Privet atau Zdravstvuyte. Itu gimana? Zdravstvuyte sebenarnya gimana ya? Aku juga bingung sih ngajarnya. Selamat pagi apa selamat pagi? Ini bukan. Bonjour. Bukan. Ini aduh, lu kan memang suka lupa ya? Tapi kalau senang bertemu denganmu kalau nggak salah Ocin Priyatno. Pokoknya Priyatno orang Jawa. Ocin Priyatno. Pokoknya Ocin itu senang atau Priyatno itu kalau nggak salah ketemu atau pokoknya ada, soalnya Rusia itu sebenarnya ada yang mirip-mirip juga di Inggris gitu. Kenapa menurut aku sih sebenarnya gampang. Cuma kadang-kadang bacanya doang yang kayak kursi ya. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Terus ketertarikan sama bahasa Rusia itu gara-gara Mas Andeber aja bener itu kata orang tua? Apa memang karena masanya doang bukan karena bernya? Sebenarnya aku tertarik Rusia itu karena presidennya sih Putin. Nggak tahu kenapa aku kayak tertariknya Putin keren banget. Nggak tahu kenapa ya sumpah. Arah-arah politiknya udah kelihatan sih ini guys. Arah-arah pemahamannya udah mulai kebaca sih ini Putin sih. Sebenarnya emang kalau dia dibanding yang lain Putin tuh di pandangan tuh yang kayak bener lah, dia itu juga baik, dia itu dukung kaum muslim, dia itu pokoknya dia itu tahu yang benar itu kayak gimana. Dan ada kepikiran pengen kuliah di Rusia aja nggak? Sebenarnya aku belajar Rusia itu karena mau kuliah di sana. Salah satunya itu antara Jerman, ya Australia, Rusia. Cilendek sama Rusia tadi kan. Cilendek lagi. Nyempil tuh satu Cilendek tuh. Rusia pengennya. Tapi orang tua setuju gak kamu kuliah? Kan kamu kan perempuan nih. Kamu anak berapa bersaudara sih? Anak pertama dari dua. Anak pertama dari dua loh. Kuliah mau ke luar negeri. Emang orang tua kamu setuju? Setuju karena mama saya itu nggak mau saya yang benar-benar kayak diungkap kayak kamu nggak boleh kemana-mana, karena mama saya itu kalau boleh ada spill-spillnya itu mama saya itu dulu nggak yang benar-benar diungkap gitu, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi pengen anaknya itu lebih dibebaskan saja dalam menentukan pilihannya, tapi tetap terukur dan terarah. Wah, kita bakal ngeliat Sarah pulang ke Indonesia ntar udah bahasa Rusianya. Pokoknya selain Rusia aku juga ada belajar Spanyol. Spanyol? Spanyol. Bella ciao itu mah bukan ya? Bukan, kayaknya bukan. Itu mah apa ya? Meksiko itu ya? Lupa. Apa kalau bahasa Spanyol? Ini gladiator. Bahasa Spanyol apa bahasa Spanyol? Pokoknya yang masih aku ingat, soalnya itu Spanyol udah aku tinggalin lumayan lama sih, kayak misalnya manos kalau nggak salah tangan. Ya pokoknya yang masih ini aku masih hafal. Thanos kaki. Beda. Ini okay. Thanos gitu. Keren. Terus mirar itu melihat. Terus ojos itu mata. Sorry, kamu tuh kayak ada nyanyi-nyanyi gitu deh. Iya, soalnya itu aku juga ingat karena dari lagu kayak yang pokoknya lagunya kayak No me mires con esos ojos. Oh, lagu-lagu ini ya? Lagu-lagu review-review misteri-misteri yang ada di TikTok gitu ya? Iya, itu sebenarnya itu lagunya sweet tau asli, artinya itu sweet kan, kayak itu kayak tentang percintaan, kayak dia aku ngeliat dia tuh kayaknya salting gitu, atau yang aku tahu itu kayak gitu ya, tapi kalau udah semuanya gitu. Soalnya yang No me mires yang itu jangan lihat aku dengan mata itu, atau jangan kayak gitu ngelihat mata aku gitu. Kalau yang udah mati ubela ciao. Nggak tahu ya. Itu lagu Manihes. Film Spanyol, kirain tahu juga. Oke, balik lagi deh ngobrolan kita tadi, udah ngobrol jauh banget ini sampai ke Rusia nih kita ngobrol, sampai ke Spanyol kita ngobrol, luar biasa. Mau nanya Sarah, kamu tuh tokoh atau role model kamu siapa sih sekarang? Role model aku itu tetap mama aku.
Ya ibu aku sebenarnya yang aku prioritaskan gitu. Dan sebenarnya Nabi Muhammad juga Oh iya itu mah pasti ya, kalau itu mah. pasti. Iya kalau itu mah pasti. Maksudnya kayak di luar keluarga mungkin ada nggak siapa gitu? Sebenarnya kenapa aku mau jadi businesswoman itu ada cerita lucunya juga sih. Gimana nih? Aku agak, tapi ya udah sih nggak apa-apa karena itu juga dari karakter Genshin Impact nama Pantalon. Dia itu orang kaya, cuma aku ngambil filosofi lain dari dia atau arti dari dia itu orang ini dia itu dulunya miskin tapi dia tetap berjuang untuk apa bisa keluar dari kemiskinan itu sampai akhirnya tuh dia tuh orang terkaya nomor 1 di Genshin dunia Impact itu. Jadi aku kayak wah keren banget gitu loh. Ya aku terinspirasi mau jadi businesswoman juga karena dia. Walaupun sekarang aku nggak terlalu kagum sama dia, aku tetap cita-citanya jadi businesswoman. Karena udah terlanjur cinta sama dunia bisnis tadi ya. Kamu ada ngelakuin hal-hal kecil gitu nggak sih? Kayak udah mulai jual-jualan kecil-kecilan gitu? Kalau jualan, dulu aku pernah jualan gitu. Pas SD dulu aku bikin tempat pensil dari kain flanel. Jadi aku juga dari SD tuh udah bisa ngejahit gitu loh. Dan aku emang juga diajarin untuk ngejahit kayak gimana. Dulu itu aku sempat kejual berapa lah gitu. Aku juga udah lupa itu aku jualnya harga berapa. Dan aku di sini juga di CMS juga pernah jualan gantungan kunci. Jadi aku beli manik-manik dan tali-talinya, dan di situ kan kayak ada centolannya gitu. Aku juga beli, akhirnya aku rakit sendiri yang kayak ternyata lumayan bagus dan itu banyak yang request. Tapi karena acara yang padat ini aku jadi akhirnya tertinggal. Gak mau rekrut karyawan aja tuh? Aduh, ngerekrut. Itu orang tua ngedukung tapi buat kayak gitu-gitu? Ngedukung. Maksudnya kayak udah kamu belajar aja dulu, gak usah jualan-jualan, mama masih bisa kok bantuin uang kamu mah. Kamu minta misalnya kayak gitu-gitu gak ada ya? Enggak, pokoknya mereka benar-benar support apa aja gitu loh. Karena juga aku terinspirasi untuk jualan dari kecil karena kakek aku juga. Kakek aku itu dari kecil udah bisa usaha sendiri. Malah di bawah SD beliau udah kepikiran nih ini sebenarnya bisa jadi apa gitu loh. Gak ada niatan mau jual-jual knalpot, pelek gitu? Aduh. Itu cuannya gede loh, itu cuannya gede. Atau COD HP Facebook gitu, itu kenceng gitu cuannya. Enggak ya. Oke, terakhir Sarah, apa harapan terbesar kamu untuk diri kamu di masa depan dan pesan-pesan kamu untuk sama teman-teman kamu sekarang? Harapan terbesar aku sih semoga ambisi dan harapan yang aku cita-citakan itu semoga tidak terputus. Amin. Dan untuk teman-teman aku semangat ya kalian di sana. Dan ingat dunia itu emang sebenarnya berat, tapi aku tahu kalian pasti bisa melewatinya. Dan di sini aku pengen aja kalian bertahan hidup sampai kita semua tua gitu. Karena aku nggak mau pertemanan kita sebenarnya itu terputus gitu. Cuma hanya di satu tempat aja gitu. Satu tempat, karena ya sebenarnya aku tuh sayang banget sih sama teman-teman aku yang juga yang udah keluar itu loh. Karena yang aku merasa supportnya itu dari mereka juga, mereka yang ngerasa kekeluargaannya gitu loh. Jadi di situ aku yakin semoga pertemanan kita itu sampai tua. Amin. Tepuk tangan dong buat Sarah, luar biasa. Kita sudah ngobrol banyak dan panjang lebar sampai ke Rusia, Jerman, dan Spanyol. Dia balik lagi ke Indonesia sekarang. Terima kasih banyak Sarah sudah ngobrol bareng sama kita. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman Sarah juga yang lagi nonton podcast ini, baik di rumah, keluarga, maupun yang di CMS gitu ya. Dan semoga buat Sarah cita-citanya bisa terwujud, jadi businesswoman. Ntar kalau misalnya ada bisnis-bisnis kalau mau endorse tinggal bilang aja ya. Gitu, terima kasih Sarah sudah ngobrol bareng sama kita di sini. Sampai berjumpa lagi di ruang PK episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.